وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئن لهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman dan juga segenap pengurus. Mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pembelajaran kita kemarin, kita tetap masih dalam satu konteks perjalanan hidup manusia. Dan nanti insya Allah kalau kita mau masuk surga, ya, perjalanan kita menuju surganya Allah itu harus dengan ilmu. Ya, di antara amalan-amalan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, di samping rahmat Allah yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah, ya, ada amalan-amalan yang akan mengantarkan kita dalam perjalanan kita nih untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas di antara amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk dalam surganya Allah, di antaranya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut dengan amalan-amalan soleh. Kemudian lanjut pada sebuah nilai takwa. Kalau kita sudah menjadi orang yang beriman, lantas bertransaksi amalan-amalan soleh, keinginan kita selanjutnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah sudah janji, ya, dalam satu ayatnya di dalam Quran surat yang ke-29, ayat yang ke-58 surat Al-Ankabut. Ini gandengan orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang bertakwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu wa amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Walladzina amanu, dan mereka orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan juga mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa melaksanakan amalan-amalan soleh. Lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa, sesungguhnya mereka itu akan kami tempatkan, ya, mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang paling tinggi. Minal jannati ghurafa, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang yang beriman, Pak, lantas kemudian dia bertransaksi amalan-amalan soleh, ya, nanti itu dia ditempatkan di tempat yang paling tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dalam surga yang paling tinggi apa surganya? Firdaus. Ya. Ada lagi nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kenikmatan paling luar biasa. Walladzina amanu wa amilus solihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramalan-amalan soleh, nanti sesungguhnya mereka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah, ditempatkan di dalam tempat yang paling tinggi. Lantas kemudian apa? Tajri min tahtihal anhar. Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ada sungai yang mengalir airnya. Khalidina fiha. Mereka semuanya kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ni'ma ajrul amilin. Nah, inilah pembalasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang bertransaksi amalan soleh. Ini kalau ditanya dikupas satu-satu, Pak, masukkah Bapak menjadi orang-orang yang beriman? Insya Allah. Lantas kemudian Bapak masuk gak dalam catatan orang-orang yang soleh, yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan soleh? Masuk gak? Insya Allah. Jangan takut-takut, Pak. Orang ditawarin mau masuk surga kok, ya enggak? Jadi kita masuk dalam catatan orang-orang yang soleh. Lantas kemudian kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan amalan-amalan soleh. Udah dijamin tuh, Pak. Ya, nanti kita akan masuk surga, dan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kita akan ditempatkan di satu tempat yang paling tinggi. Di dalamnya ada sungai yang mengalir, ya. Di dalamnya ada sungai yang mengalir, kemudian kita hidup kekal di dalamnya. Dan inilah sebaik-baliknya balasan bagi mereka orang-orang yang bertransaksi amalan-amalan soleh. Al-Ankabut ayat 2, ayat yang ke-58. Dah paham sampai di sini? Jadi kemarin kita bicara soal orang-orang yang orang-orang yang beriman, imannya sama Allah ya Pak ya. Paham sampai di sini? Ya, kita sudah dikenalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah diulang lagi, nih sering kali ulang, ya. Lantas kemudian mereka orang-orang yang beriman, yang bertransaksi amalan-amalan soleh sudah pasti dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apalagi yang menjadi catatan amalan-amalan yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dialah adalah orang-orang yang bertakwa, ya. Orang-orang yang bertakwa siapa sih, Pak? Sama, Pak. Imtisalul awamir wa jatinabun nawahihi. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masuk gak Bapak menjadi orang-orang yang bertakwa nih? Insya Allah. Pak Ustadz, saya sudah mengerjakan perintah Allah, saya sudah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Masuk gak saya dalam kategori orang-orang yang takwa? Insya Allah masuk. Tapi lebih spesifik lagi, akankah Bapak masuk dalam catatan orang-orang yang bertakwa yang sebenarnya? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, takwa yang bagaimana? Ittaqullaha, ittaqullah, dengan takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Ini kalau suaranya agak serak ya, mohon maaf Pak. Kondisi saya dalam minggu ini kurang fit. Ya, sebenarnya lagi dihajar ini pala. Berusaha untuk tegak, untuk duduk berdiri, ya, di sini demi menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu agama. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan para khatib ya, yang sering kali kita dengar dalam kesempatan khutbah di hari Jumat.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nih kadang-kadang kita dikecohkan, Pak. Desember kemarin tuh udah banyak kita tasabuh kadang-kadang, ya, mengikuti lagak mereka orang-orang di luar Islam. Siapa sih mereka? Orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang imannya masih setengah, yang masih mudah diganggu. Desember dia masang ditiup trompet, dipasang kembang api. Ini kerjaan mereka, Pak. Ya, kalau kita mau bicara dengan tegas dan kerasnya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, walan tarda antal yahudu walan nasara. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani nggak suka sama kita Islam. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti jejak langkah mereka. Awas jangan sampai terkecoh. Udahlah urusan agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku agamaku, agamamu agamamu. Tapi dalam bentuk toleransi bermasyarakat tetap kita harus ada. Tapi kalau untuk urusan agama udah nggak ada lagi tawar menawar. Ya, paham sampai di sini? Karena kita target kita menjadi orang yang iman, melakukan transaksi amalan soleh, masuk pada level takwa. Yang dituntut menjadi orang yang bertakwa adalah takwa yang sebenar-benarnya, nggak takwa abangan, nggak takwa main-main. Udah waktunya, Pak. Ya, umur kita udah berapa sekarang? Udah 50, 70, masih main-main dengan agama. Ya Allah, malu kita. Ya, udah banyak Allah kasih nikmat. Syukur nikmat itu bentuknya adalah ibadah pada hakikatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dituntut oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Insya Allah kita akan selamat, Pak. Lantas berbicara dengan kapasitas menjadi orang-orang yang takwa, ini spesifik khusus lagi, Pak. Kita paham nggak dengan ciri-ciri mereka orang-orang yang takwa? Masuk nggak kita nih? Ya, Insya Allah masuk. Al-Imran 133 sebenarnya dimulai dari 134, tapi diawali dengan 133 mengungkap rahasia dibalik orang-orang yang berdosa lantas kemudian bertobat masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita kulas. Walaupun sudah seringkali mendengar, tapi nggak apa-apa, ilmu seringkali didengar, seringkali diperhatikan, seringkali dibaca, bahkan insya Allah seringkali diamalkan, didawamkan menjadi bahagian dari salah satu amalan yang akan mengantarkan kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih surganya Allah yang luasnya surganya Allah seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Tuh janji Allah akan berikan surganya bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa sih mereka orang-orang yang bertakwa? Kan kita dengar nih ya ayat selanjutnya. Kemarin saya sudah kupas nih luasnya surga, bagaimana keadaan surga. Ya udah kita pelajarin semua, kita lewati. Lantas kemudian Allah tuntut kita menjadi orang-orang yang memiliki nilai dari sebuah ciri-ciri dari mereka orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah dapat ampunan Allah, nanti itu salah satu syarat masuk surganya Allah harus bersih dari perkara dosa. Makanya diawali dengan ayat ini, ya, bersegeralah mohon ampunan Allah dan raihlah surganya Allah yang luasnya surganya Allah itu seluas langit dan bumi bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ayat selanjutnya memberikan penjelasan. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra
Ciri-ciri orang yang bertakwa diantaranya nih, diantaranya aja ya, adalah mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia sempit. Bapak masuk gak dalam kategori ini? Dalam keadaan lapang, lagi banyak duit, lagi banyak duit, gampang gak infak? Gampang gak sedekah? Gampang. Lagi banyak duit, ya. Makanya ciri orang yang bertakwa seperti ini. Alladzina yunfikuna fis-sirra wad-dharra. Mereka orang-orang yang menginfakkan harganya di dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan sempit. Oke lah, dalam keadaan lapang kita bisa dan kita mampu dan kita senang. Berinfak, bersedekah, bertransaksi amal jariah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berbicara dalam kapasitas keadaan kita sempit, nah ini yang perlu dipertanyakan. Maaf, 1000 maaf. Ya, saya seringkali diajarkan oleh guru saya dulu. Nih, lihat bagaimana predikat orang yang takwa itu kalau datang nih, umpamanya pengurus masjid datang bawa map. Paham nggak di situ? Paham nggak kira-kira? Orang yang bertakwa paham. Oh, pengurus bawa map minta duit, siapin duit. Mau goceng, mau ceban, yang penting siapin. Ini kan kadang-kadang kagak, maaf loh, di sono Pak, nggak di sini. Ya, bawa masjid, bawa apa? Pengurus masjid ada acara, bawa map, assalamualaikum, di dalam rumah belum mengucap salam, udah bilang macam-macam. Ya Allah, dia lagi, bawa map, pasti minta duit. Ngasih kagak, jawab salam kagak. Pantas gak dikatakan orang yang bertakwa nih? Nggak masuk. Udah fair-fairan aja kita mah. Udah, kalau ada pengurus masjid datang bawa mat, assalamualaikum, jawab dulu salam. Perkara mau kagak ngasih, entar dulu belakangan. Ya, bicara baik-baik. Udah paham di sini? Alladzina yunfikuna fis-sirra wad-dharra, nggak gampang. Ya, ini belak-belakan aja bicaranya. Maaf loh Pak. Orang-orang yang bertakwa akan memaksimalkan keadaannya. Ya, dengan dia bertransaksi dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dia bertransaksi amalan-amalan sedekah, amalan-amalan jariahnya. Contoh nih, ya. Kita ini berangkat sholat subuh berjamaah di masjid. Tuh, dimulai dari malam aja. Nanti kita akan jabarkan nanti insya Allah. Dan ini menjadi peluru kita nih, ya, untuk menghadapi kehidupan ini. Subuh, kira-kira bangun subuh gampang nggak? Gampang nggak? Susah Pak. Jangan dibilang kagak. Ya seringkali telat. Ya Allah karim. Ya, di sana kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bertransaksi sedekah jariah tuh. Kotak amal setiap hari ada. Bawakan duit 2000, 1000 perak, minimal goceng lah. Ya. Tinggian dikit 1 juta umpamanya. Ya. Kenapa Pak? Di sana ada rahasia Allah. Aqimis salata lidzuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nih, orang-orang yang berangkat sholat subuh itu akan disaksikan malaikat-malaikatnya Allah langsung turun ke buminya Allah. Bumi yang pertama, atas langit yang pertama nih, disaksikan oleh Allah dan juga malaikat-malaikatnya Allah. Kita sholat berjamaah subuh di masjid, ditambah lagi bertransaksi sedekah, akan menjadi perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Nih nanti saya simpan di belakang biar sedikit penasaran. Ya, allazina yunfikuna fis-sirra wad-dharra. Orang yang bertakwa mempunyai ciri, dia dalam keadaan lapang, dia dalam keadaan sempit, dia mau bertransaksi sedekah. Paham? Ya, dari ayat awal kita sudah diajarkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang kamu infakkan di jalan Allah tentang hartamu. Banyak Pak kalau bicara soal apa? Menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sedekah. Ya, saya sering kali nyampaikan ada banyak penyesalan ketika kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakaratul maut. Nih, kita ungkap nih biar menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Enggak main-main. Ya. Waktu mau mati kita akan nyesal nanti. Waktu mau mati, nyesalnya di mana? Di bagian ini amal transaksi sedekah. Ya.
Waktu mau mati banyak hamba Allah yang menyesal. Di antara penyesalannya ada 5 sebenarnya. Di antaranya adalah salah satunya adalah transaksi sedekah. Ya. Makanya ciri daripada orang yang beriman yang pertama tuh poin paling utama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ya. Di antaranya adalah sedekah. Kita nyesal nanti. Ya. Qalu mereka hamba-hamba Allah itu saat akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan najah, mereka minta sama Allah. Minta sama Allah dalam hal apa? Ditangguhkan kematiannya. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas salihin. Qala rabbi, mereka berkata di hadapan Tuhannya, laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Allah, tangguhkan kematianku walaupun sebentar saja, sesaat saja. Untuk apa? Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku pengen jadi orang-orang yang soleh. Telat, lagi-lagi telat, orang udah mau mati. Bisa nggak bawa duit orang mau mati? Ya kita logika aja, gamblang. Sekarang bisa bawa duit, bisa jalan, ya berapa kek silakan. Allah nggak memaksa kita, bukan banyaknya jumlah, tapi ya keikhlasan kita dalam beramal. Makanya menjadi orang yang bertakwa itu nggak mudah, Pak. Ya. Allah jadikan mereka orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan nilai takwanya. Masing-masing punya nilai kita nanti. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ini kalau dikupas panjang lagi banyak, ya. Kalau kita mau kupas banyak, Pak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini kalau bicara pahala dari orang-orang yang bersedekah 1:7, 7:100, 100 jadi 700, bahkan Allah lebih indah lagi, lebih cantik lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha berkehendak, pahalanya banyak. Kalau kita mau bertransaksi sedekah, ini kadang-kadang kita kan menghitung-hitungan, ya Allah buat makan sekian. Maaf nih ya, per-peran aja. Padahal semuanya itu ada takarannya. Cuma 2,5% yang dituntut. Bapak punya gaji 5 juta, udah sisin dulu tuh. Berapa duit? Cuma 125.000. Banyak gak? Banyak gak kira-kira? Ini yang masih kerja. Yang udah nggak kerja nggak lepas barang, oh kagak, tetap yang punya penghasilan tetap ada tuntutannya. Ya, dimanapun kita hidup ada tuntutannya semua, ada tanggung jawab, ada risiko dan tanggung jawab. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hartanya dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Diinfakkan, untuk disedekahkan, untuk dijakatkan. Udah selesai, beres. Ya. Dan paling riskan lagi adalah ciri yang kedua, Pak. Bagi mereka orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mau masuk surganya Allah. Ya, perjalanan kita kan nanti insya Allah sampai kepada surga. Ya. Rasulullah udah, Nabi jangan ditanya, karena Nabi dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya udah ditunjukin surga neraka. Makanya menjadi sebuah pembelajaran buat umatnya. Intinya Pak, kesimpulannya mudah kok. Dalam perjalanan hidup manusia itu, Nabi Adam udah masuk di dalam surga, udah tinggal di dalam surga, dihempaskan ke alam dunia. Bentuk tanggung jawabnya dia harus sampai lagi ke dalam surganya Allah lewat literatur dan kepemimpinan mereka para nabi dan rasul, diakhiri dengan zamannya Nabi Muhammad SAW hingga pada saatnya umat yang terakhir ya seperti kita. Itu ya. Ciri yang kedua bagi mereka orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal qaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ayat selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dia sampai sini aja dulu dah. Ya. Wal qaziminal ghaidha wal afina 'anil nas.
Orang-orang yang berbuat zalim, ini kita berbuat zalim pada diri sendiri. Kadang berbuat zalim pada tetangga, kadang berbuat zalim pada rumah tangga kita, dalam lingkungan kita, dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini kalau dikupas amat sangat panjang, Pak. Kira-kira kita mau menjadi orang yang bertakwa ini matching dengan ayat Allah. Di satu ayat Allah ketika kita bicara soal sholat kita, Pak, ini tanggung jawabnya luar biasa. Berapa kali kita sholat? Ya, berapa rakaat kita sholat dalam sehari semalam? 17 rakaat. Dan kalimat yang sering diucapkan dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awas, saya sering kali nyampaikan ini, hati-hati. Ya, iyyaka, lafaz iyyaka, awas, setelah huruf alif ada huruf ya. Ya-nya itu ada tanda tasdid, ya. Maknanya adalah iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, na'budu. Ya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon minta pertolongan, mohon pertolongan. Kalau iyyaka, ya-nya tanpa tasdid, nggak rangkap bacanya. Ya, kadang-kadang maaf nih, makharijul huruf kita nggak beres. Iyyaka, hanya kepada Tuhan matahari kami menyembah, hanya kepada Tuhan matahari kami minta pertolongan, fatal akibatnya. Ya, makanya dulu pembahasan kita ya kita kan suka belajar dulu ya, ilmu tentang at-tamrinatu fi makharijul huruf. Saya udah sampaikan loh, dari sampai rupiah tuh. Gak main-main, Pak De suka dia seneng banget. A I U ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Yang paling enak huruf ya. Ya yi yu ba yu yan yan yaina minal mu'ni ma i yan yan ya. Seneng banget. Ya Allah. Ini kepala pusing banget ya. Doain Pak biar sembuh Pak ya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kadang kita dikecohkan dengan persoalan dunia kita, udah nggak mau ibadah, nggak mau minta tolong lagi sama Allah. Kacau tuh hidup. Kadang kita ibadah minta tolongnya sama yang lain, minta tolongnya sama manusia. Kira-kira sering dikasih nggak sama manusia? Minta tolong, ada batasan, ada waktunya. Ya, kadang kita pengen dihormati, kita pengen dimuliakan sama orang lain. Nggak percuma ya Allah, percuma Pak. Pokoknya endingnya nggak bagus dah. Makanya dimunculkan dengan ayat ini nih. Kalau mau jadi orang yang bertakwa, matching dengan ayat ini. Wal qaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Di kadang-kadang kan ada orang yang berbuat zalim sama kita. Ya enggak? Ada sengketa hati di dalamnya, ada perbuatan yang tidak menyenangkan, lisanlah, perkataanlah, ucapanlah, omonganlah, bahasanya dah, ya kadang menyakitkan hati. Ada orang yang berbuat zalim, maka orang-orang yang bertakwa dia apa? Wal afina 'anil nas, dia maafin. Kadang-kadang kita sakit hati nggak kira-kira? Jujur, jangan bohong ya. Kalau kita udah disakitin sama orang, sakit hati nggak kira-kira? Sakit hati. Ya. Bagaimana caranya menjadi orang yang bertakwa? Pahamin. Semua kita punya kapasitas. Karena dia nggak punya ilmu, makanya dia jadi berbuat zalim. Ya nggak? Dia berbuat ani. Ya. Kalau udah ilmunya tinggi, insya Allah. Cuma gesekan biasalah. Udah maafin aja. Makanya ada satu hal yang dikatakan oleh baginda Rasul dalam sebuah majelis, ya. Ini seringkali kayaknya saya sampaikan juga. Ya, di antara kalian di kota Madinah ini ada orang yang diampuni dosanya, ya, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Nih para sahabat pengen tahu siapa sih manusianya. Salah satu di antara sahabat Rasulullah datang bertandang ke rumahnya orang yang dikatakan ini oleh Rasulullah SAW. Bermalam 3 hari Pak. Amalan apa sih yang menyebabkan dia masuk surganya Allah tanpa hisab? Ternyata biasa-biasa aja kok. Sholat ya biasa sholat. Pengen tahu nih ya kapasitasnya, amalannya apa sih? Sholat tahajud kadang-kadang dia ngorok tidur malah. Lepas sholat tahajudnya. Ya biasa aja. Sampai di hari yang ketiga ditanya sahabatku,
Ini baginda Rasul menyampaikan bahwasanya engkau adalah salah satu manusia yang ketika nanti mati engkau masuk surga tanpa hisab. Amalannya apa ya? Kira-kira amalannya apa nih? Saya biasa aja, orang tidur ngorok, sholat biasa aja, puasa biasa aja. Oh ternyata mungkin, ini bahasa dia, ketika dia mau tidur, dia dawamkan satu kalimat, ya Allah, kalau saja hari ini ada orang yang berbuat zalim kepadaku, orang yang telah berbuat aniaya, orang yang telah berbuat dosa, berbuat salah kepadaku, ampuni dosanya ya Allah, dan aku memaafkannya. Lafaz itu Pak, tolong diungkap, tolong diucap, tolong didawam. Nih ilmu nih Pak. Kan kadang-kadang mental kita nih, maaf lah, mental tempe Pak, tersinggung sedikit aja marah. Nih kalau menjadi orang yang bertawang nggak begitu. Udah, semakin banyak ilmu yang kita serap, seharusnya banyak. Ini nanti kita kutip dalam kalimat sabar nanti. Ya, ya Allah Karim. Kalau kita mau belajar, insya Allah pergerakan kita dalam literatur bermasyarakat, hidup di tengah bermasyarakat, itu pasti ada gesekan. Dewasa dalam berpikir, yang dituntut seperti itu. Wal qaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ada orang yang berbuat zalim, ada orang yang berbuat salah, maka ciri di antara ciri orang-orang yang bertakwa, dia maafin tuh kesalahan saudaranya. Dia maafin segala kesalahan manusia. Mau tidur nggak gampang loh Pak. Saya umpamanya punya sengketa hati sama si A, sama si B, malam itu harus tuntas. Dengan mendawamkan kalimat tadi, ya Allah, kalau ada orang yang berbuat zalim hari ini padaku, bahkan keluarga besarku, ampuni dia ya Allah, dan aku memaafkan. Selesai. Dengan kalimat itu, maka Bapak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersengketa dengan Bapak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai terjadi permusuhan Pak. Ya, ini kalau kita kutip ya Allah, takut kita loh, bener. Bapak buka surat Ar-Ra'd ayat 21. Ya. Jangan sampai di antara kita pecah nih. Saling pecah, saling bermusuhan, pecah putus silaturahim gara-gara sepele urusan dunia. Urusan dunia sepele Pak. Ya. Ya Allah. Walladzina yasiluna. Ya. Orang-orang yang menghubungkan ma amarallahu bihi ayyusholah. Orang-orang yang menghubungkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menghubungkan tali silaturahim. Ini kalau kita habis marahan, cepat minta maaf udah selesai. Ma amarallahu bihi ayyusholah. Allah yang perintahkan. Kenapa? Dua hal yang Allah inginkan. Wa yakhshawna rabbahum. Karena mereka takut sama Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafuna su'al hisab. Karena mereka takut nanti akan ada hisab yang hisab yang buruk. Ini kalau orang udah belajar ayat ini Pak, maaf ya, di antara kita udah belajar tentang ayat ini, dia jaga tuh hubungan. Sakit hati ya udah pasti fitrah manusia kok. Tapi bisa nggak kita memaafkan dan terus menjalin hubungan di antara kita sesama manusia? Ya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusholah, kata Allah. Dan hendaklah di antara kalian saling menghubungkan satu dengan yang lainnya dalam hal apa? Saling silaturahim. Karena dua hal yang Allah nggak pengen nih, ya. Yang Allah pengenkan dua hal nih. Yang pertama, manusia itu harus takut sama Allah. Wa yakhshawna rabbahum. Karena mereka takut pada Tuhannya. Kenapa takut? Karena kita ditakdirkan hidup ya di atas dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan segala bentuk amal perbuatan kita. Kan nggak kepengen Pak, ketika yaumil kiamat dihadirkan oleh Allah, digelar hari kiamat, lantas kita masih ada sengketa. Ini belum beres urusan, dipanggil A sama B, urusan belum selesai. Allah dalam persidangannya mengutus malaikat-malaikatnya Allah, selesaikan dulu urusan. Dalam persidangan itu nggak ada lagi yang namanya tedeng aling-aling lagi. Semuanya akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau si A fitnah si B, maka pahala yang telah dikerjakannya, amalan semuanya rontok, pahalanya diberikan kepada B.
Udah habis, dosanya ditanggung sama si B. Mau kayak gitu Pak? Amal kita nggak banyak, diambil buat orang lain. Dosa kita banyak, ditambah lagi dosa orang lain. Takut nggak kira-kira sama Allah? Wa yakhafu su'a wa yakhafu su'ul hisab. Lebih lagi nanti dalam keadaan hisab digelar lagi sama Allah. Yaumul hisab, su'ul hisab, akan mendapati hisab yang buruk. Kita aja dalam kancah kehidupan nanti ya, di akhirat kita akan mendapati yaumul hisab, digelar sama Allah, diingatkan nih amal lo baru segini, masih ya Allah masih jauh Pak dari harapan. Kita dapati su'ul hisab, hisab yang buruk. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa? Akibat kita bersiteru, bersitegang dengan saudara kita sesama muslim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusolah. Paham sampai di sini? Ya, insya Allah kalau kita menjadi kapasitas orang-orang yang bertakwa dengan ciri-ciri yang tadi, wal kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Udah ada orang yang sakit hati sama kita, ya kita minta maaf nggak dikasih, udah kita maafin aja dah. Udah urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang bertakwa diantaranya tadi ya, satu, menginfakkan sebahagian hartanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Yang kedua, dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang-orang yang berbuat kebaikan. Apapun bentuk aktivitas kita dalam kehidupan di alam dunia ini, dituntut oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik, berkata baik ya. Lantas kemudian apa? Bertingkah laku baik, akhlaknya, adabnya dijaga, akhlaknya dijaga di tengah masyarakat. Dalam kehidupan rumah tangga pun demikian, dituntut kita untuk berbuat ihsan. Paham sampai di sini Pak? Ya, saya lagi nahanin pala ini sebenarnya, mohon maaf ya. Ya Allah Karim, kalau kita mau ungkap Pak, luar biasa. Ya, maka dalam perjalanan hidup manusia kita ada dalam dimensi ibadah. Pergunakan itu sebaik mungkin dengan ibadah yang terindah, ibadah yang tercantik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya untuk orang yang takwa. Nih sampai jam berapa nih kita? Masih ada waktu? Masih 3 menit lagi ya. Hah? Masih ya. Lantas kemudian setelah orang yang bertakwa, surga itu akan dimasuki oleh siapa? Oleh orang-orang yang bersih dari dosa. Nih janji saya tadi. Lantas kemudian siapa lagi? Orang-orang yang mau bertaubat. Jadi kalau Bapak masih punya dosa nggak bisa masuk surga. Kalau Bapak di dunia belum bertaubat, belum bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita pernah ya kemarin ya. Ini seringkali saya ingetin nih. Ya, udah banyak berbuat maksiat, udah banyak berbuat dosa, matinya belum bertaubat. Masuk nerakanya Allah sama kayak tadi tuh. Ya. Waktu mau mati belum sedekah, belum pernah sedekah. Ini udah mati, udah berbuat maksiat dalam hidupnya, berbuat banyak salah, berbuat banyak dosa, mati belum bertaubat, masuk neraka. Nyeselnya ada di dalam neraka. Udah belajar kan? Udah ya. Robbana amatana snataini wa ahyaina natasnataini. Ya Allah, Engkau yang mematikan kami 2 kali. Engkau yang menghidupkan kami 2 kali. Nih bentuk bentuk penyesalan ahli neraka. Ya. Ya. Rabbana amatana snataini wa ahyaina natasnataini wa tarabna bi junubina. Maka ampuni dosaku ya Allah, karena aku telah berbuat salah. Ya Allah, aku pernah berbuat salah, aku pernah berbuat dosa dulu waktu hidup di alam dunia. Ini penyesalan ahli neraka. Orang yang waktu hidupnya dia berbuat maksiat, kemudian dia mati nggak bertobat, belum bertobat, nyesalnya udah ada di dalam neraka.
Udah masuk neraka, nyesel lagi. Udah kayak gimana tuh ceritanya? Ya Allah, kalau kita masih ada di alam dunia nih, bapak bangun tengah malam, ya, terus bapak taubat, minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan ayat Allah tadi, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah. Doa, bapak bangun tengah malam, lantas kemudian bapak sholat sunat wudhu 2 rakaat, sholat sunat hajat 2 rakaat, sholat sunat taubat 2 rakaat, sholat sunat tahajud 4 kali 2 kali 4 8 rakaat, sholat sunat witir 3 rakaat. Ditutup, di closing dalam tahajud bapak baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim. Sayyidul istighfar bapak baca. Bapak baca lagi banyak kalimat-kalimat taubat, banyak-banyak kalimat istighfar. Ini dalam rangka apa Pak? Bersih jiwa kita, bersih ruh kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah diawali dengan istighfar, diawali dengan bertaubat, insya Allah maka mereka dipastikan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara salah satu amalan untuk bisa masuk surganya Allah, maka dia bertransaksi istighfar. Banyak Pak. Tuh pada saat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bapak sholat sunat, ya, bapak sholat sunat subuh, qobliyah subuh. Ada lagi tuh waktu, nanti kita akan sampaikan. Ada lagi waktu buat istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Pak, sholat sunat subuh 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat, udah jangan ditambah. Kadang-kadang saya lihat, maaf nih, habis sholat 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat. Ini orang paham kagak sih? Ya, memang kita dituntut nih, ada 17 rakaat itu standar, ada yang 40 rakaat, ini luar biasa. Ya, maksudnya 40 rakaat gimana? Tuh malam, wah kalau kayak tadi udah banyak banget itu. Malam hitungan yang 40 rakaat, malam 22 sampai 4, ditutup di closing dengan witir 3 rakaat. Ketemu 17 rakaat ditambah lagi rawatib. Ya, jadi 40 rakaat. Kalau yang kayak tadi 2 hajat, 2 taubat, 2 wudhu, lebih banyak lagi. Ya, setelah salat qobliyah subuh istighfar lagi. Lantas bapak udah kesiangan subuh, cuman kebagian sholat subuh, istighfar lagi Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Paling 3 menit. Rasulullah 70 kali, bahkan dalam makna hadis yang lain 100 kali. Coba waktu, kasih kesempatan untuk istighfar. Kita nggak pernah tahu loh kapan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jaga-jaga, ya. Tengah malam udah diajarin, menjelang subuh udah diajarin, setelah subuh juga diajarin, ba'da asar juga boleh. Pokoknya minimal tuh 70 sampai 100. Lebih canggih lagi ya tiap habis sholat. Waktu kita manfaatkan, nggak banyak Pak, 3 menit. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insyaallah beres. Tenang Pak. Nanti saya ingin jadikan ini sebagai peluru nanti dalam pembahasan berikutnya, insyaallah ya. Artinya kita sudah punya berapa amalan tuh? Iman, amal soleh, takwa, terus menjadi orang yang bersih, ya, menjadi orang yang bertaubat. Insyaallah besok dapat mengekang hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini hati-hati nih, nggak sembarangan. Satu contoh Allah hadapkan sekarang, Allah perlihatkan sekarang, lagi viral. Mertua selingkuh sama mantunya. Nih salah satu dari hal tentang bagaimana dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Lihat gak? Enggak. Waduh, belum. Tinggalan zaman nih. Ya, mertua selingkuh sama sama mantunya. Nauzubillah min dzalik. Nanti episode berikut kita akan sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita.
Ya, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah muliakan, diampuni dosa kita, diterima amal ibadah kita. Tolong Pak ya, mohon maaf. Saya pengen ikhlas, mohon maaf, mohon ridhonya. Nih, udah 2 hari ini ya Allah, kepala sakit, muter. Tolong bacain suratul Fatihah sama-sama Pak ya. Untuk kita semuanya juga, bil khusus untuk diri saya. Ila ruhi wa jasadi Irwan Kurniawan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini, Allah ampuni dosa. Ini biasa tiap Desember Pak, penyakit ya. Mungkin lagi diampuni dosanya, banyak ngomong ya. Bapak-bapak juga mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan kita istighfar ya, di tahun berikutnya kita bisa meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah yang Allah berikan, petunjuk dan segala macamnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lafazkan istighfar 7 kali, tanda mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni salah dan dosa kita di tahun sebelumnya, dan Allah percantik kehidupan kita di tahun berikutnya. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.